biasa dipanggil Said. Jadi firma apa? Saya firma hukum, kantor hukum Said Law Office. Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai pengacara atau advokat? Sudah 9 tahun. Apa alasan Bapak profesi sebagai pengacara? Karena officium Nobel, profesi yang mulia. Karena membela hak-hak kaum tertindas, membela hak-hak rakyat kecil. Bolehkah kami ketahui bagaimana peran dan tanggung jawab seorang pengacara dalam membantu klien dari awal hingga sidang akhir? Pertama, klien itu harus jujur permasalahannya. Kalau nggak jujur, saya berat nolak. Karena gitu jujur permasalahannya supaya apa? Supaya advokat juga tahu mau ngapain. Kalau dia nggak jujur kan nggak tahu kita itu. Nah, gitu ya. Kalau profesi advokat, profesi hakim sama-sama yakni penegak hukum. Jadi kalau di undang-undang advokat itu kedudukannya advokat dengan hakim dengan jaksa itu sama, penegak hukum. Kalau dapat surat kuasa dari klien. Pendidikan seperti apa yang harus ditempuh untuk menjadi pengacara? Pertama harus sarjana hukum. Ingat ya, sarjana hukum yang gelarnya SH. SH itu kepanjangannya sarjana hukum, bukan sarjana humor ya. Itu baru kemudian nanti melakukan pelatihan sampai kemudian ujian. Mental harus kuat. Makanya kalau dalam advokat itu ada namanya Fortis Fortuna Audivat. Apa itu? Keberuntungan adalah milik sang pemberani. Ada beberapa kasus yang kami lakukan. Pidana pernah, perdata pernah, kenegaraan pernah, kita tangani semuanya itu. Karena di kantor hukum firma saya, firma Said Law Office itu ada bidang perdata, ada bidang pidana, ada bidang kenegaraan, pajak juga bisa, gitu-gitu. Tidak biasanya begitu. Tantangannya adalah emosi, menahan emosi itu tantangan, gitu ya. Jadi harus tenang, relax. Pengalaman yang berkesan waktu itu saya membantu orang nggak punya, terus kemudian dikasih upah berupa pisang satu tunduk. Tahu tuh satu tunduk nggak? Pisang yang satu gini loh, namanya itu yang kantatan tuh. Nah, dikasih pisang itu dari Pekalongan sampai Semarang saya bawa naik motor, dan itu pengalaman yang mengesankan bagi saya. Meningkatkan ilmu pengetahuan, membaca. Pertama tolak, yang kedua kalau sebelum kita surat kuasa maka kita tolak. Tapi kalau sudah surat kuasa dan ternyata di pertengahan itu ketahuan dia berbohong, maka kita undur diri, dan itu memang kita punya hak untuk itu. Apa pesan Bapak untuk pelajar yang ingin menjadi pengacara suatu hari nanti? Yang pertama, sholat 5 waktu. Nah, itu penting. Yang kedua, ingat, kita berasal dari keluarga yang lemah. Kalau keluarga yang lemah, maka yang bisa dilindungi hanyalah kita, anak-anaknya atau tetangganya atau saudaranya. Untuk
itu, maka kalau kita menjadi advokat kita bisa melindungi keluarga kita sendiri. Gitu ya. Berapa tadi? 2 ya. 3, hindari judi online. Nah tuh, kalau udah itu judi online itu nggak ada yang laku itu, nggak ada yang menang itu. Gitu. Terus habis itu belajar pasti ya. Kalau belajar kan wajib kan ya. Oke, dan terima kasih Bapak. Saya sudah selesai semua. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.